Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kunjungi korban bencana di Desa Sukamaju, Kabupaten Sukabumi. Akibat longsor, 3 rumah warga di Padalarang, Bandung Barat ambruk. Seorang sopir tewas dalam kecelakaan maut di perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Hujan deras memicu longsornya tembok penahan tanah dan membuat 3 rumah warga di Padalarang, Bandung Barat ambruk. Air sungai juga meluap karena tersumbat beton bekas proyek kereta cepat Indonesia Cina atau KCIC yang terbawa arus. Kamar dan dapur milik 3 warga desa Campaka Mekar Padalarang ini hilang dalam sekejap. Puing-puing bangunan yang ambruk langsung terbawa aliran sungai. Runtuhnya tembok penahan tanah akibat hujan deras menjadi penyebabnya. Kondisi diperparah dengan meluapnya air sungai karena tersumbat beberapa beton bekas proyek kereta cepat Indonesia Cina atau KCIC yang terbawa arus. Beton berukuran sekitar 2 meter persegi itu menutupi aliran sungai. Rumah ambruk, kemudian TPT longsor ambruk karena mungkin tergerus oleh air yang besar. Ini diakibatkan dari adanya mungkin box culvert ya. Box culvert itu bekas sisa-sisa dari proyek kereta cepat. Jadi akibat dari jalur sebelah sana terbawa arus air sehingga kan maju sehingga kan tidak bisa air itu tidak lancar. Rumah yang tak bisa dihuni lagi membuat 9 orang terpaksa mengungsi dan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Material longsor terus dibersihkan petugas, termasuk meminta PT KCIC menyingkirkan beton yang menutupi aliran sungai. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Sebuah pohon besar di jalur wisata Pangandaran tumbang hingga menimpa mobil dan sepeda motor. Kemacetan panjang pun tak terhindarkan. Tak ada hujan, tak ada angin kencang. Tiba-tiba saja pohon besar ini ambruk. Sebuah mobil dan sepeda motor yang tepat berada tak jauh di bawah pohon pun tertimpa ranting, membuat satu pengendara terluka. Berada di tengah jalan, jalur Emplak Kecamatan Kalipuncang, Pangandaran membuat ambruknya pohon memicu kemacetan panjang. Hanya sepeda motor yang bisa melintas, itu pun memanfaatkan lorong di bawah batang pohon yang tumbang. Proses pembersihan yang memakan waktu 1 jam membuat antrian panjang kendaraan tak terhindarkan. Yang tumbang itu kondisinya masih bagus, kuat sebetulnya, tapi tumbang dari akar yang kemungkinan besar bahwa kondisi tanah kita sudah tidak kuat lagi. Alhamdulillah kejadian ini tidak ada korban jiwa, tidak mengakibatkan korban jiwa, namun ada sedikit kendaraan yang sedang kebetulan lewat, tertimpa dengan ranting yang ada, tapi tidak menjadikan kendaraan itu juga masih bisa tetap berjalan. Akar yang rapuh diduga menjadi penyebab tumbangnya pohon tua ini. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Sejumlah dokumen siswa dan beberapa unit komputer terbakar di ruangan bimbingan konseling di SMA N1 Banjar. Korsleting AC diduga jadi penyebabnya. Asap hitam yang muncul dari ruangan bimbingan konseling SMA N1 Banjar ini membuat panik penghuni sekolah. Apalagi tiba-tiba terdengar suara ledakan dari dalam ruangan. Pemadam kebakaran yang tiba langsung bergerak agar api tidak merembet ke ruangan lain. Saat api mulai padam dan asap hitam menghilang, barulah diketahui jika ada satu AC atau pendingin ruangan yang kabelnya terbakar. Diduga terjadi korsleting listrik. Tiba-tiba ada ledakan, kita lari ke sini dan ternyata ruang BK. Ledakan apa itu, Pak? Ledakan mungkin dari konsleting listrik yang langsung ke jalur AC. Sementara mungkin data-data karena mungkin jatuhnya AC itu langsung jatuhnya langsung pas di bawahnya adalah tumpukan kertas. Sehingga data-data itu kebakar langsung. Komputer yang masih bisa nyala mungkin karena tersiram air otomatis jadi
kepadatan bus. Berarti tidak ada korban jiwa Pak tadi? Tidak ada karena ruangan kosong. Tak hanya dokumen siswa yang hangus terbakar, sejumlah unit komputer pun jadi korban si jago merah. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar. Lagi-lagi kecelakaan maut terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Satu orang pengendara mobil bak terbuka tewas terhantam kereta yang melaju kencang ke arah Jakarta di Cirebon. Mobil bak terbuka yang ringsek ini menjadi bukti betapa tragisnya kecelakaan yang terjadi di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Kedua pengendara mobil bak terbuka ini melaju dari jalur Pantura melewati perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Mereka tak sadar saat melintas, tiba-tiba ada kereta api Agro Bromo Anggrek muncul hingga tak bisa menghindar. Benturan kencang membuat mobil naas itu terseret 50 meter hingga ke parit. Salah satu korban juga terpental hingga 100 meter dari lokasi kejadian. Akibat peristiwa ini, satu orang tewas dan satu lagi menderita luka parah. Mobilnya arah dari perempatan Bandengan, dari arah Luwung. Pantura. Iya. Arah sini berarti Iya, arah Pantura Pantura ya? ke Luwung. Itu sempat diingatkan nggak Mas? Jadi udah nggak keburu saya ngingetinnya. Jadi saya cuma teriak aja. Jadi teriak kalau maju maju, kalau mundur mundur gitu. Terus udah kepala udah lewat sedikit, hajar langsung. Peristiwa ini semoga menjadi pengingat agar selalu berhati-hati berkendara, terutama di perlintasan kereta api yang tak ada palang pintunya. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Waspada selalu saat berkendara. Di Citerep, Bogor, seorang pengendara motor tewas terlindas truk setelah mencoba menghindari jalan licin akibat hujan. Peristiwa kecelakaan tragis itu terekam kamera pengawas. Pengendara motor yang melaju dari arah Citerep hendak ke arah Cibinong tiba-tiba berusaha mengerem motornya. Namun akibat jalanan licin, pengendara yang mengerem dengan rem depan itu tergelincir dan jatuh ke kolong truk hingga kecelakaan pun tak bisa terhindarkan. Tim unit Gakum Satlantas Polres Bogor langsung ke lokasi kejadian dan mengevakuasi jenazah korban serta memeriksa sejumlah saksi.